يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Nas'al ta'ala an yashfiya mardana wa mardal muslimin. Semoga yang batuk cepat sembuh. Ya, cuma jangan keras-keras ya. Baik. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Hadhihi Da'watuna wa Aqidatuna oleh Fadilatul Syekh Al-Allama Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah dan manhaj salaf sampai akhir hayat kita nanti. Taib. Asy-Syaikh Al-Allama Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimallahu berkata, "Nunkiru 'alal ladzina yuqassimuna din ila kusyurin walubabin." Kita mengingkari orang-orang yang membagi agama menjadi kulit dan isi. Kata mereka, Islam itu ada bagian kulitnya dan ada bagian isi intinya. Dan mereka menginginkan dengan pembagian ini untuk meninggalkan hal-hal yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, namun dengan alasan pembagian seperti ini. Ini terutama ditujukan oleh Syekh kepada kelompok Harokiyin, kelompok Harokah, ataupun kelompok Liberaliyin. Mereka mengatakan sekarang ini kelompok Harokah misalnya, mereka mengatakan tidak perlu sibuk-sibuk belajar akidah, nggak perlu belajar tentang sunnah Rasulullah SAW. Sekarang ini musuh kita adalah orang-orang kafir, komunis. Ya. Kita bagaimana bisa menghancurkan makar-makar mereka. Ya.
Nggak usah bahas masalah apa hukumnya memelihara jenggot, celana cingkrang. Ini kusur kata mereka. Ini masalah kulitnya Islam saja. Ya. Ini masalah ya yang sepele, ada yang lebih besar lagi. Yaitu masalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud mereka. Maka kata Syekh, wa na'lamu anna hadhi da'watun haddama. Kita tahu ini adalah seruan yang menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Maka yang pertama dibahas oleh para ulama, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 208 mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Ini sudah kita sampaikan, Ahlus Sunnah berpegang teguh dengan Islam secara totalitas. Karena Islam mengajarkan semua yang dibutuhkan oleh manusia dalam semua bidangnya, mulai akidah, ibadah, akhlak, muamalah, komplit. Ya. Meskipun sudah sering kita sampaikan ada skala prioritas, akidah yang paling utama, tapi tanpa meremehkan yang lain. Kalau mereka membagi ini dengan tujuan tadi untuk meremehkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang tidak cocok dengan hawa nafsu mereka. Seperti tadi, kata mereka, tidak usah kaum muslimin berselisih pendapat apa hukumnya tadi, jenggot ataupun masalah celana cingkrang. Kata mereka, masa kita hanya membahas masalah jenggot cingkrang, sedangkan ya orang-orang kafir sudah sampai ke bulan. Ya kalau kita katakan kita nggak mau ke bulan, kita mau ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau masalah bulan ambil sudah. Ya, kita maunya apa? Surga Allah, dan surga Allah harus apa? Dengan ittiba'u sunnah. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kata Rasul, setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Ketika ditanya, waman ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Rasul mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah, waman asani faqad aba. Yang taat kepadaku dia yang masuk surga, yang memaksiati diriku dia yang enggan masuk surga. Maka dengan ittiba'u sunnah, seorang hamba bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, seruan untuk menyatakan agama ada kulit, ada isi atau intinya, ini pembagian yang di belakangnya ada bentuk pengerusakan terhadap akidah manhaj kaum muslimin. Bahkan lebih dari itu, mereka mengatakan tidak usah kita ini berbicara masalah syirik tauhid, karena musuh kita sudah di depan kita, orang komunis, orang liberal. Maka sekali lagi, ini adalah seruan yang batil. Rasul SAW saja ketika perang Khaybar ada yang minta dibuatkan pohon keramat, Rasul ingkari. Gak ada kata-kata sekarang waktunya jihad, gak usah bahas syirik tauhid, gak usah bahas sunnah bid'ah, tidak. Maka sekali lagi, pembagian Islam menjadi kulit dan inti, ini pembagian yang batil, di belakangnya banyak kelaziman-kelaziman yang batil. Jadi sekali lagi, kalau mau membantah orang-orang yang menyuruh kepada pembagian ini tadi, Allah memerintahkan kita untuk masuk ke dalam Islam secara totalitas. Ya. Yang kedua, kalau mau dibantah lagi, ini ringkasnya saja, Rasulullah SAW banyak menggambarkan kepada kita ada amalan-amalan yang kelihatannya sepele, ya, yang mereka anggap kusur, kulit saja, tapi itu justru menjadikan umat akan jaya. Ya.
Semisal hadis tentang masalah berbuka puasa. Kelihatannya ini sunnah Rasul yang kalau mereka katakan tadi kusur, kulit saja. Tapi kata Rasul apa? La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Senantiasa mereka dalam kebaikan, dalam kemuliaan, kalau mereka menyegerakan berbuka puasa. Ini adalah sunnah Rasul, ta'jilul fitr, mempercepat berbuka puasa. Tapi kata Rasul, keutamaannya umat akan jaya kalau melaksanakan sunnah yang satu ini. Padahal apa? Kelihatannya sepele. Padahal ya kalau istilah mereka tadi ini kulit, tapi dengan kulit ini mereka akan meraih kejayaan. Maka tidak boleh meremehkan masalah apa? Ya, kulit sebagaimana istilah mereka tersebut. Adapun pembagian ulama ada usul, ada furu', bukan sama dengan atau tidak sama dengan pembagian mereka ini. Ya, ulama membagi misalnya usuluddin, furu'uddin. Ini dalam rangka hanya sekedar pembagian saja bahwasanya urusan ya usuluddin itu yang lebih penting meskipun tetap wajib dipraktekkan semuanya. Jadi jangan disamakan dengan pembagian Islam jadi usul wal furu' ya, atau fikih akbar dengan fikih al-asghar. Fahim Tom? Jadi membantah statement ini, Islam dibagi menjadi dua, kusur wal lubab, tadi dengan ayat Al-Quran, tadi dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian dari segi logika, ya tadi bantahnya dari ayat, dari hadis, sekarang dari logika. Antum mau ndak makan pisang tapi kulitnya sudah nggak ada di pohonnya? Paham? Antum mau ndak makan pisang tapi kulitnya sudah ndak ada di pohonnya? Mau ndak? Nah, kenapa? Pasti apa? Pasti apa? Menjijikkan, kotor, ya. Nggak mungkin ya pisang itu bisa akan apa baik tanpa apa kulit. Maka jangan pernah meremehkan apa kulit. Ya, wah ini cuma hanya kulitnya agama saya, tidak. Justru dengan inilah agama itu terjaga. Di antara tadi mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ini salah satu sekali lagi membantah statement orang-orang Harokah yang membagi agama menjadi kulit dan inti sari, dan intinya mereka ingin untuk meninggalkan berbagai macam sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ya, adapun Ahlus Sunnah mereka berpegang teguh dengan Islam secara totalitas berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana kata Imam Al-Auza'i, naduru ma sunnah haitsu darat. Kita berputar bersama dalil kemana dalil itu berputar. Ya, tidak boleh meremehkan salah satu dari ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Poin selanjutnya masih ada kaitan dengan poin 22. Nungkir alaman yuzahid fi ilmi sunnah. Kita mengingkari orang-orang yang meremehkan ilmu sunnah. Ngapain belajar hadis Rasulullah SAW sekarang ini? Waktunya kita melawan penguasa yang dolim, melawan komunis liberal. Kita melawan orang-orang kafir. Ya, kita lebih baik mempelajari makar-makar orang kafir. Mempelajari fikul waqi, membaca koran, membaca majalah berita di internet. Ini bedanya Ahlus Sunnah dengan kelompok Harokah Pergerakan, Ikhwan Muslimin dan yang semisal dengan mereka. Ya, meremehkan apa? Belajar hadis Rasulullah SAW. Karena memang ciri Ahlul Bid'ah itu mereka merasa gerah kalau mendengar hadis Rasulullah SAW atau asal dari para sahabat Rasulullah SAW. Ya. Bahkan kalau antum pernah
mendengar kajian kita tentang kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis. Di akhir-akhir pembahasan kitab disebutkan bagaimana sikap keras tegas para ulama ketika mendengar orang-orang yang tidak mau mendengarkan hadis Rasulullah SAW. Ada salah satu ulama ketika mendebat seseorang, dibawakan hadis-hadis Rasulullah SAW. Namun orang itu mengatakan, da'na min hadhihi al-ahadith ila ma tahaddatsana. Orang itu mengatakan, enggak usah bawa hadis. Sampai kapan kita mempelajari haddatsana? Maka sang ulama salaf tersebut mengatakan, uskut ya kafir, diam engkau wahai kafir. Sebagian ulama mengatakan memang ulama tersebut mengkafirkan si ahli bid'ah itu karena dia membenci hadis Rasulullah SAW. Intinya sekali lagi, ciri ahli bid'ah, mereka tidak suka dengan belajar hadis Rasulullah SAW. Selalu menggembosi untuk mempelajari hadis Rasul. Bahkan dalam sambungan riwayat tadi, ada riwayat yang lain, dikatakan oleh ulama salaf juga, laisa syai'un asqala ala ahlil ilhad min sama'il hadis biriwayatihi. Tidak ada sesuatu yang lebih berat bagi orang-orang ateis, ahlil bid'ah, orang yang sesat daripada mendengarkan hadis Rasulullah SAW. Kalau ahlus sunnah disampaikan hadis Rasul, disampaikan ucapan ulama salaf, senang, mantap hatinya. Betul tidak? Yakin? Antum merasakan nyaman atau tidak mendengarkan hadis? Nyaman-nyaman namun sampai tidur. Kumu. Ini sekali lagi bedanya ahlus sunnah dengan ahli al-bidah. Kalau mereka, terutama kelompok-kelompok harokah yang gembar-gembor jihad, mereka senangnya mendengarkan ucapan-ucapan orang-orang yang hanya pintar retorika, yang hanya sekedar asbun saja. Namun ahlus sunnah senang dengan qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Nungkir ala man yuzahid fi ilmi sunnah. Kita mengingkari orang-orang yang meremehkan belajar ilmu sunnah, yang menggembosi belajar ilmu sunnah. Wa yaqul laisa hada waqta. Dan orang itu mengatakan, bukan sekarang waktunya belajar hadis, sekarang waktunya kita berjihad. Naudzubillah min dzalik. Bagaimana orang itu bisa berjihad tanpa belajar hadis Rasulullah SAW? Atau mengatakan, sekarang ini bukan waktunya mengamalkan sunnah Rasul. Sekarang waktunya jihad. Sekarang waktunya menghadapi pembenci, penghina Nabi SAW. Ini yang sekali lagi sesat menyesatkan, tidak mau ittiba'us sunnah. Padahal ittiba'us sunnah itu dalam segala bidang kehidupan. Mau sholat, ittiba'us sunnah. Mau puasa, ittiba'us sunnah. Mau membantah, ittiba'us sunnah. Mau melawan orang kafir, mau melawan ahli bid'ah, juga dengan ittiba'us sunnah. Itu ahlus sunnah. Naduru ma sunnah itu darat. Dan sunnah Rasul bukan hanya masalah sholat. Sunnah Rasul bukan hanya masalah zikir pagi dan petang. Namun sunnah Rasul lebih luas dari itu. Memerangi orang kafir, memerangi ahli bid'ah, juga dengan ittiba'u as-sunnah. Kalau ada orang mengatakan sekarang ini kita menghadapi penghina Nabi, tidak perlu ittiba'u sunnah, cari yang lain. Ini contoh orang yang sesat menyesatkan. Ini yang diingkari oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimallahu ta'ala. Poin berikutnya. Baik. Poin ke-24, nara takdimal aham fal aham. Kita berkeyakinan, berpendapat wajibnya mendahulukan yang paling penting, kemudian yang lebih penting.
Ini yang kita isyaratkan tadi, kita wajib masuk ke dalam Islam secara totalitas. Tapi dalam Islam ada skala prioritas. Ada yang paling penting, kemudian yang penting. Apa yang paling penting? Kata beliau, fal wajib alal muslimin an yahtammu bi islahil aqidah. Yang wajib bagi kaum muslimin semuanya mementingkan, memperhatikan masalah perbaikan akidah. Ini sesuatu yang sudah maklum bidarurah sebetulnya. Setiap yang ikut barisan dakwah salafiyah sebetulnya tahu masalah yang satu ini. Yang paling penting dalam Islam masalah akidah, masalah tauhid. Ya, sebagaimana para anbiya wa rasul demikian intisari prioritas dakwah mereka. Maka jangan dengarkan ya celotehan orang-orang yang menyinyiri dakwah kepada tauhid. Sampai kapan kita dakwah tauhid? Sampai kapan kita mengajari orang akidah sahihah? Naudzubillah min dzalik, sampai mati. Karena Rasul mengatakan lakinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkanlah orang yang mau meninggal dunia dengan la ilaha illallah. Tauhid awal wajibin wa akhiruhu. Ini yang harus kita pegang erat sampai mati. Tauhid yang paling utama. Tanpa meremehkan yang lain. Ya, maka dusta kalau menuduh misalnya yang dakwah tauhid tidak pernah mengajar yang lain, nggak pernah mengajar ibadah, akhlak. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyakuluna illa kadhiba. Sungguh besar yang keluar dari mulut mereka, tidaklah mereka mengucapkan kecuali dusta. Ya, kita mengajarkan kitab Al-Ibana Sughra, di situ ada akidah, ada masalah bantahan kepada alil bidah, namun juga ada masalah akhlak, masalah adab dan seterusnya. Al-Aqidah Wasitiyah juga demikian. Maka sekali lagi batil kalau menuduh dakwah salafiyah meninggalkan masalah-masalah agama yang lain. Bahkan kita membantah tadi yang membagi agama hanya kulit dan inti atau isinya, kemudian meremehkan masalah kulit. Padahal sekali lagi ini merupakan bagian daripada Islam yang harus diagungkan, dijunjung tinggi. Yang paling penting kata beliau memperhatikan masalah al-aqidah. Bahkan tadi Rasul SAW meskipun di kala jihad tidak tinggal diam kalau ada kesyirikan. Tidak tinggal diam kalau ada hal-hal yang tidak baik. Bahkan ini yang dipraktekkan juga oleh para sahabat Rasul SAW. Contoh, tidak tahu kita sudah sampaikan di sini atau tidak, riwayat Muawiyah bin Abi Sufyan ketika beliau pernah berdamai dengan orang-orang kafir Romawi. Suatu saat beliau sebelum selesai perjanjian damai, beliau menyusun siasat mendekati negara orang-orang kafir tersebut. Kalau sudah selesai perjanjian damai, beliau akan menyerang. Namun pada waktu itu ada seorang sahabat yang bernama Amr bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan wafa'un la ghadar, wajib menunaikan janji, kesepakatan jangan berbuat curang. Ini dikala jihad, dikala mau perang, diajarkan sunnah Rasulullah SAW. Ya, intinya sekali lagi para sahabat, para salafus saleh senantiasa ittiba kepada ajaran Rasulullah SAW. Jangan seperti statement kelompok Ikhwanul Muslimin yang mengatakan lebih baik orang itu berjihad meskipun pakai jimat daripada yang bertauhid namun nggak mau jihad. Mana yang benar ini? Jihad pakai jimat, nggak jihad tapi bertauhid. Mana yang lebih baik? Yang lebih baik bertauhid dan berjihad. Ya, itu yang terbaik. Cuma kalau ada dua pilihan tadi, antara jihad pakai jimat dengan yang nggak jihad namun bertauhid, ya tentunya Ahlus Sunnah sepakat
yang bertauhid meskipun dia tidak ikut jihad lebih baik daripada yang jihad namun pakai jimat. Kalau orang itu mati di perang di jihad tak pakai jimat, matinya apa? Mati syirik, mati dalam keadaan apa? Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah akan menolong orang-orang yang berjihad namun pakai jimat, sedangkan mereka apa? Menyekutukan Allah. Makanya diperbaiki dulu akidah. Ini bedanya Ahlussunnah dengan kelompok-kelompok harokah ataupun pergerakan seperti Ikhwan Muslimin. Summa bil qada ala syuyu'iyah. Kemudian membantah kelompok komunis. Ya, ini terutama di zaman Syekh Muqbil bin Hadi, kata para ulama rahimahullah, Yaman pada waktu itu masih terpisah antara yang muslim dengan yang komunis. Ada sebagian wilayah di Yaman yang dikuasai oleh orang-orang apa? Komunis. Maka beliau pun apa? Sangat getol menyerukan untuk memerangi, membantah kelompok komunis. Ya. Namun tetap yang beliau prioritaskan masalah apa? Akidah. Jangan seperti sebagian dai mengatakan nggak usah sudah ribut-ribut dengan yang lain, nggak usah membantah ahlul bid'ah, kita cukup membantah komunis. Ini sesat. Ya, ini tidak benar sama sekali. Makanya kalau antum lihat Syekh Abdul Aziz Royes membantah semuanya. Membantah Ikhwan Muslimin, Sururiyin, kelompok Harokiyin, Takfiriyin. Namun juga beliau membantah kelompok liberal, kelompok komunis dan seterusnya. Ya, namun sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai kalau orang itu membantah Ikhwan Muslimin kemudian dinyinyiri, ngapain membantah saudara sendiri? Nggak membantah komunis. Kata Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab beliau Ar-Rad alal Mukhalif min Usulil Islam, bahwasanya tidak benar kalau orang itu nyinyiri orang yang membantah ahlul bid'ah dengan kata-kata tadi. Kenapa kok nggak membantah komunis, liberal dan seterusnya? Kata Syekh, setiap orang ada bidangnya masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Ya, yang penting apa? Membantah kelompok-kelompok tersebut sesuai dengan ilmu dan bukti yang nyata. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau membantah Hizbil Ba'ats. Ya, Hizbil Ba'ats itu partainya Saddam Hussein. Ya. Sudah kita sampaikan, Hizbul Ba'ats adalah kelompoknya Saddam Hussein yang mengatakan amantu bil ba'tsi rabban la ilaha siwah. Aku beriman kepada partai Ba'ats yang tidak ada sesembahan kecuali dia. Ini adalah kesyirikan, kekafiran Hizbul Ba'ats. Ya. Maka sekali lagi ini yang harus juga diingkari. Makanya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah dalam kitab Minhaj Firqatun Najiyah mengatakan al-firqatun najiyah ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar wa tunkir at-turuq al-mubtada'a wal ahzab al-haddamah. Firqah najiyah, kelompok yang selamat melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dan sekaligus mengingkari kelompok-kelompok ahlul bid'ah serta hizib, ya, kelompok-kelompok yang menghancurkan Islam. Beliau membedakan ahlul bid'ah itu seperti Ikhwan Muslimin, kelompok-kelompok sesat seperti Jamaah Tabligh. Kemudian membantah juga al-ahzab haddamah, itu yang dimaksud diantaranya kelompok ini, ya, syuyu'iyah, komunis, liberal dan sebagainya. Wa dzalika la yakunu illa bil ittihad ala tamassuk bil kitabi wa sunnah. Dan menghadapi kelompok-kelompok liberal, komunis dan sebagainya itu harus dengan bersatu di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tidak hanya sekadar kumpul-kumpul saja, namun persatuan di atas Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Baik, sebelum kita lanjutkan, ana mau tanya dulu, terutama yang belakang sekali.
Ya terserah yang mana. Apa ya yang dimaksud dengan al-aham fal muhim, yang paling penting kemudian yang penting. Yang belakang. Terserah siapa yang jawab itu. Ada yang mau menjawab, tapi tanpa hadiah, belajar ikhlas. Nah, yang belakang. Kita mau tes. Dengar dah itu? Hah? Apa maksudnya al-aham fal muhim, yang paling penting kemudian yang penting? Maksudnya apa? Tidak ada. Baik, yang tengah, man yujib. Kalau nggak ada yang jawab, tutup sudah langsung. Nah, tafadhal, kum. Berdiri. Biar dengar suaranya. Baik, ahsanta barakallahu fiik. Mana yang lebih didahulukan antara tauhid dan akhlak? At-tauhid, ahsanta barakallahu fiik. Wafaqakumullah. Ada wa taib, ijlis. Jazakallahu khair. Bahwasanya al-aham fal muhim, yang paling penting adalah at-tauhid. Ini yang harus selalu diperhatikan tanpa meremehkan masalah agama yang lain. Ana tanya lagi. Sebutkan salah satu dalil atau cara membantah yang membagi agama menjadi kulit dan inti atau isi tadi. Salah satu segi bantahan saja. Taib yang sebelah sini, terserah. Sebelah kiri ana. Nah, tafadhal. Taib di antaranya dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah. Taib yang sebelah kanan sini, anak tanya ya, sebelah kanan, depan atau tengah terserah. Apakah dalam menghadapi kelompok komunis, liberal tidak perlu membantah ikhwanul muslimin? Nah, yang sebelah kanan anak ini, antara yang depan atau yang ke tengahnya. Apakah, jawabnya mudah, ya atau tidak? Apakah dalam membantah komunis, liberal, tidak perlu membantah ikhwanul muslimin dan yang semisal dengannya? Angkat tangan dulu yang mau menjawab. Nah, wahid minkum. Kalau tafadhal. Perlu dibantah. Baik, cukup situ aja. Perlu dibantah tetap. Karena bagaimanapun juga tasfiyatus shaf, ya. Ini ada kaidah seperti yang diucapkan oleh Syekh Abdul Aziz Rayyih hafizahullah taala. Beliau mengatakan tasfiyatus shaf muqaddamatun ala tauhidis shaf. Memurnikan barisan, ya, memurnikan barisan dari pemikiran sesat, dari orang-orang sesat, itu lebih didahulukan dari menyatukan barisan, memurnikan, membersihkan barisan kaum muslimin. Itu lebih didahulukan daripada tauhidus shaf, menyatukan barisan. Karena nggak akan mungkin ada persatuan yang hakiki tanpa kemurnian akidah dan manhaj. Tasfiyatus safi muqaddamatun ala tauhidi as-saf. Jangan gagal paham ya, nanti tauhidullah, na'udzubillah min dzalik. Ya, tasfiyatu as-saf muqaddamatun ala tauhidis saf. Membersihkan barisan kaum muslimin dari syirik, dari bid'ah, dari pemikiran yang menyimpang lebih didahulukan daripada menyatukan umat. Nah, baik, lanjut poin berikutnya.
Masih ada lanjutan dengan kaitan dengan yang sebelumnya. Nara annal jama'ata allati tadhummur rafidiyah wa syi'iyah wa sufiyah wa sunniyah ghaira qadiratin ala muwajahatil a'da. Kita berkeyakinan, kita berpendapat bahwasanya kelompok yang menggabungkan antara Syiah Rafidah, Syiah, Sufi, Sunni tidak sanggup untuk melawan musuh-musuh di luar, komunis, liberal, orang-orang Yahudi, orang Nasara. Ya. Karena li'anna hadza la yakun illa bi ukhuwatin shadiqah. Karena melawan orang kafir tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan persatuan yang hakiki. Persatuan yang di atas Al-Quran dan Sunnah tadi. Persatuan di atas akidah. Ya. Dan itu adalah sekali lagi yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasul sebelum melawan orang-orang kafir, Yahudi, Nasara, musyrikin, Rasul perbaiki akidah mereka dahulu. Rasul persatukan mereka di atas Al-Quran dan Sunnah terlebih dahulu. Ya. Adapun persatuan antara kelompok-kelompok sesat, apalagi Syiah Rafidah. Taib, anak tes lagi. Yang depan dulu sekarang, terserah kanan atau yang kiri. Sebutkan 2 akidah sesat atau kufurnya Syiah Rafidah. Nah, sebutkan 2 akidah sesat atau kufurnya kelompok Syiah Rafidah apa saja? 6. Terutama yang belum menjawab. Yang lain, antum qad ajabta. Nah. Akidah itu al-bada', apa akidah al-bada' itu? Santa. Wasani? Oh, banyak ini. Reinkarnasi, Santa. Di antara akidah sesat bahkan kufurnya Syiah Rafidah meyakini akidatul bada', yaitu Allah tidak mengetahui sesuatu sampai terjadinya sesuatu itu. Dan juga meyakini reinkarnasi, bahwasanya imam-imam mereka akan dikembalikan hidup sebelum hari kiamat. Ya, dan masih banyak yang lainnya. Mereka meyakini Al-Quran sudah tidak murni lagi. Mereka mencaci maki, bahkan mengkafirkan kebanyakan para sahabat Rasulullah SAW. Maka bagaimana mungkin orang muslim bersatu dengan Syiah Rafidah yang mencaci maki Abu Bakar wa Umar dan sebagainya? Ini sekali lagi sungguh sesat kelompok yang menyatukan antara Syiah Rafidah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau menyatukan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kelompok-kelompok yang mereka menyembah kuburan keramat. Bagaimana mungkin jihad akan dibarokahi oleh Allah kalau mereka menyekutukan Allah? Na'udzubillahi min dzalik. Ini ucapan Syekh Muqbil bin Hadi terutama ditujukan kepada kelompok Ikhwan Muslimin juga, yang mereka getol menyatukan umat melawan orang kafir, tapi menyatukan semua kelompok-kelompok sesat. Ya, makanya Allah tidak barokahi jamaah mereka ya selama-lamanya karena menyelisihi akidah manhaj as-salaf, di antaranya tentang masalah menyatukan barisan kaum muslimin. Baik, Kamil. ننكر على من كافر وزعم أن الدعاة إلى الله وهابية وملاء ونعلم قصدهم الخبيث أنهم يريدون أن يجعلوا بين العامة وبين أهل العلم حاجزا. Ya, kata Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, nungkir alaman kabara wa za'ama anna du'at ilallah wahabiyatun umala. Kita mengingkari orang-orang yang mereka istilahnya sombong, keras kepala, dan mereka menuduh dai-dai sunnah yang menyuruh kepada tauhidullah, yang menyuruh kepada sunnah Rasul,
mereka gelari dengan Wahabiyah. Umala, antek-antek pemerintah, entah pemerintah Saudi atau pemerintah Indonesia. Ya, bahkan anak pribadi pernah dituduh, ya, istilahnya ya sama dengan mereka. Ya, oh ini anggota BNPT. Anak bilang, ya kantornya saja kita nggak tahu. Kok dituduh? Nah, itulah sekali lagi kelompok-kelompok harokah suka menuduh dengan tuduhan-tuduhan dusta. Ya, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyakuluna illa kadzibah. Dan ini salah satu tasabuh mereka dengan orang-orang musyrikin jahiliyah. Sebagaimana kata Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni, ya, dalam kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis tadi. Ya, kelompok ahli bidah mereka ada kemiripan dengan orang-orang musyrikin jahiliyah. Orang-orang musyrikin jahiliyah menggelari Rasul dengan sahir, syair, majnun, maftun, mukhtari. Ya, mereka ahli bid'ah menuduh ahli sunnah dengan musyabbihah, hasyawiyah, nawasib, ya juga dengan apa? Wahabiyah. Ini sekali lagi sunnatullah. Yang berpegang teguh dengan al-haq pasti akan mendapatkan caci makian, bulian dan gelar-gelar yang jelek. Ya, namun sekali lagi Ahlus Sunnah harus tetap istiqomah di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW apapun yang terjadi. Adapun ya menggelari dengan umala, ya contoh ya ulama-ulama di Saudi Arabia misalnya, karena mereka diangkat oleh pemerintah sebagai misalnya ya apa namanya Hay'atu Kibaril Ulama, Lajnah Fatwa Daimah dan seterusnya, mereka digelari dengan umala, antek-antek pemerintah. Dibantah oleh para ulama, ya kalian nggak suka dengan ulama Saudi Arabia karena dekat dengan pemerintah. Lalu bagaimana dengan Syekh Albani? Syekh Albani bukan apa? Bukan yang dekat dengan ulama. Cuma kenapa kok kalian tidak apa? Mengikuti beliau. Ya, alasannya murji'ah. Ada saja. Ya, kalau nggak umala apa? Murji'ah. Ini trik les mereka. Ya, bagaimana dengan Syekh Mukbil? Ya. Itu kata sebagian para masyayikh demikian. Intinya apa? Mereka hanya ngeles saja, cari-cari alasan untuk menjauh dari akidah as-sahihah. Ya. Wa na'lam qasdahum al-khabith. Kita tahu tujuan mereka yang sangat jahat, yaitu annahum yuriduna an yaj'alu bainal ama wa bain ahli ilmi hajiza. Gelar-gelar yang jelek tersebut mereka sematkan kepada para ulama ahli sunnah. Tujuan jeleknya untuk apa? Menjauhkan umat, menghalangi umat dari para ulama tersebut. Di antaranya agar umat tidak tahu akan kesesatan mereka. Ya, ini salah satu apa? Trik licik mereka, bahwasanya Ahlus Sunnah ketika dijauhkan dari umat, maka para dai-dai penyesat umat akan mudah membohongi, menipu, menyesatkan umat tersebut. Itu salah satu apa? Tujuan utama mereka, biar kedok mereka tidak tersingkap. Naudzubillahi min dzalik. Baik, lanjut berikutnya. Syekh Mukbil rahimahullah berkata, dakwatuna wa aqidatuna ahabbu ilaina min anfusina wa amwalina. Dakwah kita, akidah kita, atau dakwah kami, akidah kami, lebih kami cintai daripada jiwa-jiwa kami, daripada harta-harta kami, daripada anak-anak kami. Falasna musta'idin an nabi'aha bidzahab wal warik. Dan kami tidak akan pernah mau menjual akidah dakwah kami dengan ditukar emas dan perak. Ini terutama bagi para duat, ya, terutama antum yang mungkin mulai sekarang sudah menyiapkan diri sebagai duat,
ya. Ini harus antum tanamkan dalam diri antum. Yang paling penting dalam kehidupan kita adalah akidah dan manhaj dakwah salafiyah ini. Apapun yang terjadi, pegang erat. Ya. Jangan sampai karena kekurangan harta, kemudian menjual akidah dan manhaj. Apalagi memang salah satu trik kelompok sesat itu mengiming-imingi kita dengan fasilitas yang luar biasa. Harta, kedudukan, dan sebagainya. Tapi tadi ditukar dengan kita harus meninggalkan akidah kita. Atau minimal kita jangan mentahdir mereka. Ya. Kadang enggak menyuruh kita untuk meninggalkan akidah kita, enggak. Enggak disuruh kita meninggalkan manhaj kita, tidak. Cuma ya disuruh diam saja. Jangan apa? Membantah, jangan mentahdir meskipun jelas-jelas sesat akidah dan manhajnya. Maka hati-hati. Ya, sekali lagi, dan ini waqi' laisa lahu min dafi', kenyataan yang pernah terjadi. Ketika ada kelompok harokat menyumbang misalnya harta kepada sebuah pondok. Awalnya tidak ada masalah, cuma ketika dilihat, dikira sudah pondok itu kayak kena narkoba, fly, dan juga apa ketagihan, mulai disusupi dengan doktrin-doktrin. Kalau kalian tidak menuruti kami, akan kami cabut dana bantuan kami. Ini sekali lagi harus betul-betul diwaspadai. Ini dalam sekup pondok ataupun sekup person. Ya, makanya jangan terlena dengan apa? Al-ihsan. Dalam artian perbuatan jasa baik orang. Sebagaimana kata orang Arab, al-ihsan yu'jizul insan. Balas budi itu terkadang melemahkan manusia. Wah, dia kan berjasa sama saya. Nggak mungkin saya mengatakan dia itu sesat, padahal jelas-jelas sesat misalnya. Ini berbahaya. Ini berkaitan dengan al-wala wal bara. Cinta dan benci kita karena Allah, bukan karena fulus. Ya, al-fulus ya jal insan manfus katanya. Kata orang ya. Hati-hati. Maka punya prinsip. Makanya dulu pernah kita diajari sebuah syair yang indah oleh Al-Ustadz Al-Walid Abdurrahman bin Abdul Karim At-Tamimi hafizallahu ta'ala, yang masih saya ingat waktu itu. Kita masih mungkin ya tingkatan waktu itu sudah kuliah lah istilahnya. Ya. Ada bait syair yang beliau ajarkan kurang lebih 20 tahun yang lalu, ya kurang lebih. Beliau mengajarkan bait syair, la tasqini ka'san naimi bidhillatin bal fasqini bil izzi ka'sal hamdali. Ini terkadang perlu ya, terutama bagi para dai, para ustadz ya. Paling tidak mengingat ya, seperti yang dikatakan penyair di sini, la tasqini ka'san naimi bidhillatin bal fasqini bil izzi ka'sal hamdali. Ada nggak yang mau menerjemahkan, yang bisa menerjemahkan dari antum? Atullah terutama. Nah, ada atau yang sudah hafal, ada enggak yang hafal syair ini? Itu utama antum yang ya luar biasa semangatnya belajar bahasa Arab, perlu juga menghafalkan bait-bait syair, terutama yang benar maknanya terutama ya. Untuk menguatkan bahasa antum. Dan juga ada banyak hikmah dan terkadang bisa menjadi bahan motivasi dalam kehidupan antum. Di antaranya di sini, la tasqini ka'san naimi bidhillatin. Jangan engkau berikan aku minuman ya. La tasqini ka'san naimi bidhillatin. Jangan engkau berikan aku minuman dengan gelas ya. Ka'san naim, gelas kenikmatan, namun dengan keterhinaan. Jangan engkau berikan aku kenikmatan intinya, namun harus dengan aku menghinakan diri. Seperti tadi,
diberikan harta, bahkan mungkin rumah, mobil yang mewah, namun dengan apa? Menjual akidah manhaj. La tasqini kasan naimi bidzillatin. Jangan engkau berikan aku gelas kenikmatan dengan apa? Keterhinaan. Jangan apa? Tawari aku harta, ya, yang banyak, rumah yang mewah dan seterusnya, untuk aku apa? Menjual akidahku. La tasqini kasan naimi bidzillatin. Bal fasqini bil izzi kasal handali. Bahkan apa? Tidak ada masalah engkau berikan aku gelas, ya, kepahitan, air yang pahit, namun dengan apa? Kemuliaan, ya, dengan fasilitas apa adanya, dengan ekonomi yang mungkin pas-pasan, bahkan mungkin di bawah. Lebih baik daripada apa? Menjual akidah dan manhaj. Ya. Ini yang harus apa? Dicamkan, ditegaskan. Lebih baik tadi urusan dunia itu pas-pasan atau mungkin ya di bawah standar misalnya, namun tetap dengan kemuliaan akidah wal manhaj. Tidak apa? Jadi budak orang-orang yang sesat menyesatkan. Karena apa? Mereka yang punya fulus, ngomong sedikit tidak boleh. Ya, nazir kelompok yang sesat tidak boleh, disuruh terus diam. Naudzubillahi min dzalik. Lebih baik apa? Menjadi orang yang merdeka daripada menjadi budak. Betul tidak? Mau menjadi orang merdeka atau menjadi budak? Naudzubillahi min dzalik. Kecuali Abdullah menjadi budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan menjadi budak manusia karena untuk mendapatkan harta. La taskini kasan naimi bidzillatin bal faskini bil izzi kasa al-handali. Kasal handali itu handali itu buah yang pahit. Kasal handali. Faskini, namun berikanlah aku minum dengan kemuliaan meskipun pahit rasanya. Ini sekali lagi kata Syekh, kami tidak akan mungkin menjual akidah dan manhaj kami dengan emas dan perak. Naqulu hadza, kita katakan seperti ini, hatta la yatma fi da'wa tami'un, agar tidak ada satupun yang menginginkan untuk kami istilahnya menjual akidah manhaj kami. Wa yadhunnu annahu yastati an yastamilana bidirham wa dinar, dan untuk memutus harapan mereka yang menginginkan untuk kita apa? Menjual akidah manhaj dengan dirham wa dinar, atau kalau sekarang dengan dolar, dengan real misalnya. Ala anna dawi siyasa ya'lamuna anna hada, dan banyak terutama orang-orang yang di atas ya, yang berpolitik tahu tentang kita dalam masalah ini. Min ajli hadza fahum ayisun min an yatma'una bimanasib au bimalim. Makanya mereka putus asa tidak merayu kita untuk mengikuti keinginan mereka. Dan ini yang Rasul juga praktekkan. Ketika di kota Mekah dakwah tauhid, Rasul SAW diiming-imingnya kekuasaan. Rasul tidak mau. Rasul inginnya dakwah at-tauhid dengan kemuliaan. Maka sekali lagi hati-hati. Terkadang ada orang-orang yang kelihatannya di zahirnya baik, namun di belakangnya ada niat yang busuk untuk kita meninggalkan akidah dan manhaj kita, atau paling tidak tadi untuk kita diam, tidak membantah, tidak mentahdzir orang-orang yang jelas-jelas sesat. Baik, lanjutkan berikutnya. Kata Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimallah, al-hukumat nuhibbuha biqadri ma fiha minal khair.
Ini masalah pemimpin pemerintah kaum muslimin, ya. Hukumah di sini yang dimaksud hukumah kaum muslimin. Kita mencintai mereka sesuai dengan kadar kebaikan yang ada dalam diri mereka, wa nubghiduha lima fiha minasyarr, dan kita membenci, mengingkari kejelekan mereka, ya tentunya dalam hati. Sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau ditanya oleh sebagian orang yang mau memberontak karena banyak kezaliman di waktu itu, terutama oleh penguasa yang disusupi oleh ajaran kelompok Jahmiyah Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran makhluk. Maka kata Imam Ahmad rahimahullah, alaikum bil inkar fi qulubikum, wajib kalian mengingkari kezaliman pemimpin dalam hati kalian. Ya. Ahlussunnah wal jamaah ketika tidak demo, Ahlussunnah salafiyin ketika tidak mencaci maki pemimpin di medsos, bukan berarti melegalkan, membenarkan, menyetujui kemungkaran kezaliman mereka. Naudzubillah min dzalik. Tidak sama sekali. Cuma caranya tadi mengingkari dalam hati. Dan ini yang tadi dikatakan Imam Ahmad rahimahullah, alaikum bil inkar fi qulubikum. Dan Rasul SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, Rasul bersabda, satakunu umara ta'rifuna wa tunkirun. Akan ada pemimpin-pemimpin yang kalian ketahui dan akan kalian mengingkarinya. Faman angkara faqad salim, atau man arafa man kariha faqad bari'a. Barang siapa yang mengingkari dalam hatinya, maka dia bebas dari dosa. Wa man angkara ay angkara biqalbi, dan barang siapa mengingkari dengan hatinya, maka faqad salima, dia selamat dari dosa. Walakin man radiya wa taba, yang dosa itu kalau menyetujui kezaliman pemimpin, itu yang berdosa. Maka kalau anak tanya kepada antum, kalau enggak ikut demo dosa atau tidak? Hah? Apakah kalau enggak demo berarti menyetujui kezaliman pemimpin? Tidak. Ini orang-orang yang gagal paham. Rasul menyatakan tadi yang dosa itu yang menyetujui, yang ridha. Ya, maka sekali lagi Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana kata Imam Auza'i tadi mengikuti apa kata sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala nujizul khuruj 'alaiha, meskipun ada kezaliman di tengah pemimpin kaum muslimin, kita tidak membolehkan memberontak kepada mereka. Ini sudah pernah kita sampaikan. Alaysa kadzalik? Ya. Haram mengkudeta pemimpin kaum muslimin. Bahkan sudah kita isyaratkan lebih dari 100 hadis yang mengharamkan kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin. Baik, ana mau satu hadis saja haramnya mengkudeta. Man yahfad al hadis. Lebih dari 100 hadis yang mengharamkan kudeta. Ana minta satu saja. Nah, man yadhkur. Tidak ada. Baik, bukan hanya untuk tulab, juga yang mudarisin. Man ya'ti bil hadis. Ya, tunjukkan ya bahwasanya ya antum antum kalau nggak jawab malu pada tulab loh. Baik. Baik, ahsanta. Sebetulnya semua dalil tentang wajibnya mendengar dan taat itu di dalamnya ada haramnya mengkudeta. Pakai ayat juga bisa. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasul wa ulil amri minkum. Karena setiap dalil yang mewajibkan mendengar dan taat itu juga dalil haramnya kudeta.
setiap dalil yang mewajibkan sabar atas kezaliman pemimpin, itu juga dalil haramnya mengkudeta. Namun kalau yang mau lebih khusus lagi, ini juga ada, ya. Ada yang mau menjawab? Baik. Kamil minal awal. Fi usrina illa ahsanta barakallahu fiik. Hakada Rasul SAW dalam hadis yang diriwayatkan Ubadah bin Samit, kata Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, bayana Rasulullah SAW ala sam'i wa ta'ah fi usrina wa yusrina wa mansyatina wa makrahina wa asaratin alaina. Kami, kata Ubadah bin Samit, membaiat Rasul untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan semangat maupun terpaksa, dan untuk kami mendahulukan hak pemimpin atas hak kami. Kemudian kata Ubadah, wa alla nunazi'al amra ahlahu, kita dilarang memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin illa antara kufran bawahan, kecuali kalau kalian melihat pemimpin tersebut telah kafir atau melihat kekafiran yang nyata dari pemimpin tersebut dan kalian memiliki bukti di sisi Allah. Rawahu Muslim. Ini sekali lagi dalil haramnya kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin. Kata Syekh di sini, wala nujizul khurud 'alaiha illa an nara kufran bawahan indana fihi minallahi burhan. Kita tidak membolehkan kudeta atas pemimpin kaum muslimin kecuali kalau kita melihat kekafiran yang nyata dari pemimpin tersebut dan kita memiliki bukti di sisi Allah. Bisyarti an nakuna qadirin. Syarat kedua, kalau mau memberontak terhadap pemimpin yang kafir harus punya kemampuan. Ya, seperti yang sering kita isyaratkan, jangan sampai yang diberontak itu punya jet tempur, namun yang memberontak hanya punya gerobak tempur. Ya, ini enggak mampu berarti. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wa alla takunal ma'raka bainal muslimin minal janibain. Tidak boleh ada pertempuran di antara kaum muslimin. Maka sekali lagi haram kalau yang dikudeta itu adalah pemimpin yang masih muslim. Ya, sekali lagi ini berkaitan dengan tadi syarat mengkudeta kalau pemimpinnya sudah kafir. Fa inal hukam yusawwiruna al-kharijin alaihim bi surati al-mukharribin al-mufsidin. Ini terutama bagi pemimpin-pemimpin yang kafir yang diberontak, maka mereka menggambarkan yang memberontak dengan gambaran yang merusak, yang menghancurkan. Wa thammat syurutun turaja' min kutubinal ukhra. Masih ada syarat-syarat lain tentang bolehnya memberontak. Ini kalau yang ikut kajian kita terakhir kemarin, Hakikat Dakwah Salafiyah wa Kasyfu Syubhat Al-Asriyah akan bisa menjawab. Ada berapa syarat bolehnya mengkudeta pemimpin? Yang pertama, pemimpinnya jelas kafir. Entah dia murtad pindah ke agama yang lain atau dia melakukan pembatal keislaman dan divonis ulama Ahlussunnah dia kafir. Yang kedua, syaratnya punya kemampuan tadi, al-qudrah. Yang ketiga, syaratnya kemaslahatannya lebih banyak daripada kemadaratannya. Kemaslahatannya lebih banyak daripada kemadaratannya. Dan yang keempat, harus ada penggantinya yang lebih baik. Ya, jangan sampai diganti, tapi penggantinya lebih jelek. Na'udzubillahi min dzalik. Harus ada apa? Ganti yang lebih baik atau yang baik. Baik, kita cukupkan sekian. Kita buka soal jawab dan
juga ada permintaan nasihat di sini. Adapun pertanyaannya berkaitan dengan seandainya kita tinggal di negeri kafir dan pemimpin kafir, apakah kita boleh mengejek pemimpin negeri itu? Apa manfaatnya untuk mengejek? Nah, apalagi mungkin di sana ada undang-undang istilahnya ITE misalnya, ya. Madaratnya lebih apa? Lebih besar. Ya. Ini sekali lagi harus juga ada apa? Pertimbangan maslahat dengan mafsadahnya. Namun pemimpin yang kafir itu kita taati di negeri kafir, ya. Misalnya yang tinggal di negeri kafir, wajib dia mentaati peraturannya. Kenapa? Karena lebih banyak madaratnya kalau dia tidak apa? Taat. Ya, secara asal pemimpin yang kafir nggak sah. Secara asal tidak wajib mendengar dan taat kepadanya. Tapi karena ya istilahnya dipaksa untuk mengikuti aturannya, ya sudah. Tapi tetap sekali lagi meyakini dia bukan pemimpin apa? Kaum muslimin. Jadi bedanya mentaati pemimpin yang muslim dengan pemimpin yang kafir. Mentaati pemimpin yang muslim dalam rangka ibadah, dalam rangka mentaati Allah dan Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati Rasul. Adapun mentaati pemimpin yang kafir yang ada di negeri kafir untuk mencegah dari kemadaratannya, ya, untuk lebih apa? Mendapatkan kemaslahatan daripada kerusakan. Kemudian ini yang mungkin terakhir, ada 2 kertas di sini. Tolong nasihati kami para tulab sebelum liburan, terutama dalam menghadapi kenyataan yang ada di luar pondok. Yang pertama, tetap ittaqullah haqqa tuqatih. Ya, pegang erat taqwallah. Jangan hanya bertakwa di pondok saja, bertakwa juga di mana saja. Rasul mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada. Ya, takwallah merupakan wasiat Allah dan Rasul. Bahkan Rasul SAW senantiasa mewasiatkan hal tersebut kepada para sahabat beliau. Ya, dengan apa? Anta mala bi taatillah ala nuri minallah tarju sawaballah wa antatruka maksiatallah ala nuri minallah takhafu iqaballah. Itu nasihat pertama, senantiasa bertakwa kepada Allah. Yang kedua, jangan pernah putus dari belajar dan belajar. Ya, mungkin selama liburan targetkan, saya harus selesai baca kitab ini, baca buku ini. Ini apa? Agar kita lebih semangat memanage waktu. Karena mungkin kalau nggak ada target, ya asal-asalan saja menghabiskan waktu, ya nggak taunya sudah apa? Masuk lagi. Padahal nggak ada yang ya berkesan pada waktu liburan tersebut dari hal-hal yang bermanfaat. Ya, apalagi naudzubillah min dzalik, sekarang ini lagi musim bola. Tinggalkan, ganti dengan apa? Musim kitab. Ya, targetkan apa? Baca kitab sampai selesai. Ya, sekali lagi harus betul-betul semangat di mana dan kapanpun saja untuk belajar. Belajar ilmu agama bukan hanya di pondok pesantren, bukan hanya di ma'had. Antum di rumah, di jalan, dimanapun terus ikat antum dengan apa? Al-ilmu dan al-ilmu. Rugi kalau tidak menambah ilmu meskipun sedikit saja. Terus harus apa? Talabul ilmi. Demikian pula murajaatul hifdz. Ya, karena mungkin di rumah banyak godaan, hilang hafalannya. Maka sekali lagi terus murajaah hafalan dan hafalan. Dan yang ketiga, yang lebih penting lagi, jangan sampai antum mendengarkan syubhat, kerancuan dalam urusan agama. Mungkin buka web-web di internet yang antum nggak tahu itu di atas akidah yang benar atau tidak. Rugi antum. Antum sudah belajar lama di sini akidah, manhaj, tiba-tiba apa? Nah, kena syubhat gara-gara antum sendiri yang apa? Ya, tadi tidak selektif dalam mencari mungkin referensi dalam ilmu agama ini. Ya, sebagaimana kata Muhammad bin Sirin, inna hadal ilma dinun
Fanduru amman ta'khuna dinakum. Ilmu agama ini adalah agama itu sendiri, maka perhatikanlah, selektiflah dalam mencari ilmu agama tersebut, entah di dunia nyata maupun di dunia maya. Kalau antum nggak tahu, jangan sekali lagi berani-berani nekat-nekat membuka bukunya ataupun mendengarkan ceramahnya. Apalagi yang sudah jelas sesatnya, jelas penyimpangan-penyimpangannya, hati-hati. Ini sekali lagi yang diwasiatkan oleh para ulama salaf agar para syabab, para pemuda betul-betul selektif. Seperti yang pernah kita nukil dari ucapan juga Anas bin Sirin, seorang ulama tabi'in juga, ketika beliau sakit, beliau mewasiatkan kepada para syabab, ya ma'syaras syabab, ittaqullah, wahai para pemuda, bertakwalah kepada Allah. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Perhatikanlah, selektiflah dalam kalian menimba ilmu agama ini. Ya, sekali lagi hati-hati, banyak fitnah, syahwat dan syubhat di luar sana. Kemudian yang harus antum perhatikan juga ketika liburan, banyak-banyak birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Jangan sampai naudzubillah min dzalik membentak orang tua. Kalaupun mungkin antum dapati orang tua antum keliru atau salah dalam urusan agama, nasihati dengan cara yang baik. Ya, kalau mungkin bisa dengan cara yang halus, seolah-olah antum tidak mengguruinya. Seperti dalam kisah Hasan wal Husain, ketika mereka melihat ada orang tua tidak bisa wudhu, maka Hasan wal Husain memberitahukan kepada orang tua tersebut, tanpa disadari mereka mengajari mereka cara wudhu. Kata Hasan wal Husain atau salah satunya, wahai misalnya orang tua, coba perhatikan siapa di antara kami yang lebih baik cara wudhunya. Padahal tujuannya untuk apa? Mengajari orang tua tersebut. Inilah wudhu yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Intinya, seandainya antum mendapati orang tua ada kekeliruan, jangan sampai dibentak, apalagi dipukul, naudzubillahi min dzalik. Ya, sekali lagi jaga adab akhlak terutama kepada orang tua, dan juga jangan pernah bantah perintah orang tua yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, nasihat untuk kita semuanya, ightanim khamsan qabla khamsin. Ya, antum insyaallah sudah hafal. Yang pertama apa? Hayataka qabla mautik. Gunakan waktu hidup ini sebelum datangnya kematian. Dan kematian tidak pernah mengenal usia. Jangan pernah meyakini anak masih SMP, SMA, nggak mungkin mati sekarang. Naudzubillah min dzalik. Seorang penyair Arab mengatakan, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza jannal lailu hal ta'isu ilal fajri. Berbekalah dengan ketakwaan kepada Allah, karena Anda tidak tahu ketika waktu malam sudah datang, apakah besok pagi Anda masih bisa hidup. Wa kamin fata amsa wa asbaha dhahikan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Berapa banyak anak-anak yang masih muda, pagi masih bisa tertawa, sore masih bisa tertawa, padahal kain kafannya sudah disiapkan baginya, sedangkan dia tidak menyadari. Wa kam min sigharin yurtaja tulu umrihim wa qad udkhilat ajsaduhum dolmatal qabri. Berapa banyak anak kecil yang masih diharapkan panjang usianya, namun badannya sudah dimasukkan di dalam liang lahat. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin asyatulan minad dahri. Berapa banyak orang yang sehat walafiat segar bugar mati tanpa penyakit, namun sebaliknya berapa banyak orang yang sakit masih hidup beberapa saat kemudian. Intinya sekali lagi harus betul-betul menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya, apalagi masa muda. Kata Rasul, la tazulu qadama ibni Adam min indi rabbi hatta yus'al an arba'in, yang diantaranya tentang usianya untuk apa dan waktu mudanya
untuk apa dia habiskan. Maka sekali lagi, liburan ini sangat singkat ya. Antum kira itu panjang, padahal ya ini sangat amat singkat sekali, apalagi di akhir zaman. Kata Rasulullah SAW, di antara tanda akhir zaman, ya taqarabuz zaman, artinya sangat cepat waktu ini berlalu. Rugi kalau antum tidak gunakan untuk yang bermanfaat, terutama menambah ilmu, menambah amal, untuk berbakti kepada orang tua. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya untuk senantiasa di atas kebaikan dan kebenaran, di atas tauhid dan sunnah Rasulullah SAW sampai akhir hayat kita nanti. Wafaqakumullahu jami'an. Ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumul khairan wa barakallahu fikum. Aqulu qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.